Saya langsung kita akan masuk kepada sebuah pemberitaan firman. Buka Alkitab Anda di Lukas. Buka Alkitab Anda di Lukas. Lukas pasalnya yang ke-19 ayat 1 sampai dengan 10. Buka Alkitab Anda di Lukas pasal 19 ayat 1 sampai dengan 10. Yang sudah temukan katakan amin. Oh, puji Tuhan. Saya hari ini akan berbicara tentang ketika seseorang berjumpa dengan Tuhan, ya. Jadi ketika seorang berjumpa dengan Tuhan. Saya kemarin beberapa hari yang lalu saya bertemu dengan seorang ibu. Ya, saya ngomong sesuatu pada dia. Saya bilang, "Bu, apakah Anda pernah mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus?" Dia jawab saya, "Oh ya kan saya sudah ini Kristen begini bla 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 bla." Dia cerita sekian panjang. Saya tekankan lagi, "Ibu, apakah pertanyaan saya Anda sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan?" Dia agak diam. Dia merasa berarti jawaban yang dia berikan pada saya tidak sesuai. "Pak Bu, sebenarnya apa sih sebenarnya saya mau ngomong tentang perjumpaan kita dengan Tuhan?" Bapak dan Ibu lihat di Lukas pasal 19 ayat 1 sampai dengan 10. Bapak dan Ibu akan menemukan ada seorang kisah yang bernama Zakheus. Saya akan bacakan. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pungut cukai, dan ia seorang kaya. Kepala pungut cukai. Jadi bukan pemungut cukai, kepala pungut cukai. Dan ia seorang yang kaya. Dengar baik, kepala pungut cukai dan seorang kaya. Dia bukan orang miskin, bukan ekonomi pas-pasan, tapi dia kaya. Kemudian dikatakan lagi di pasal 19 ayat 3, ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Berarti fisiknya terbatas, dia pendek. Oke. Keempat, maka berlari ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. 5. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segera turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Dan di sini saya mau membahas tentang seorang yang bernama Zakheus. Setelah dia berjumpa dengan Tuhan, ada banyak hal yang saya lihat orang ini berubah. Nah, kenapa saya bertanya sama ibu itu? Karena menurut saya, ketika saya melihat dia, saya menemukan bahwa orang ini belum berjumpa dengan Tuhan. Walaupun dia sudah Kristen. Walaupun dia sudah Kristen. Kok bisa begitu, Pak? Ya bisalah. Bisa, sangat bisa. Ngaku Kristen sudah sekian tahun tetapi belum mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Oh, ini sangat berbahaya, Pak Bu. Mengaku Yesus sebagai Tuhan dan dia ada umat Tuhan, tetapi dia belum mengenal siapa Tuhan itu dan belum Tuhan itu masuk dalam diri dia. Bagaimana saya bisa tahu? Saya sedang melihat seorang yang bernama Zakheus, kepala pungut cukai, seorang yang kaya. Ketika dia berjumpa dengan Yesus, lihat apa yang terjadi di pasal 5. Pasal 19 ayat ke-5. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas. Ini luar biasa. Jadi Yesus lagi jalan, tiba-tiba dia bisa lihat ke atas. Dia tahu Zakheus ada di situ. Dan berkata, "Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Nah, waktu dia bertemu dengan Yesus, Yesus lihat ke atas. Yesus memanggil dia. Kemudian Yesus bilang, "Aku harus menumpang di rumahmu." Yesus cuma mengucapkan, "Aku harus menumpang di rumahmu." Yesus tidak bilang, "Hei Zakheus." Yesus tidak bilang, "Hei Zakheus, kau bertobat, kau nggak benar, kau tukang korupsi." Yesus nggak ngomong gitu. Saya menemukan Yesus tidak ngomong gitu. Yesus cuma bilang, "Zakheus, segeralah turun, sebab aku hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Itu yang Yesus katakan. Jadi Yesus tidak pernah datang untuk menghakimi kita. Ada amin? Ada amin? Respon yang kurang. Ada amin? Saya mau bilang, Yesus cuma bilang, "Aku harus
menumpang di rumahmu. Jadi Yesus yang tidak kenal dia, baru kenal saat itu, Yesus minta orang ini buka pintu buat dia untuk Yesus masuk ke rumah dia. Pak Bu, bicara rumah. Saya kemarin bicara sama Bapak Gembala. Bapak Gembala mau ya kalau malam-malam orang gedor-gedor terus bilang, Pak saya dari sini, saya dari Kalbar gini. Langsung Pak Gembala bilang, kasih masuk ke rumah dia. Kalau saya, maaf kata, saya belum tentu. Ya, saya kan jujur, malam-malam jam 12 malam datang gedor-gedor pintu saya akan bertanya, Anda dari mana? Anda mau ngapain? Ini udah malam. Apalagi maaf kata, rumah saya ada istri saya. Ya kan, kalau saya sendiri nggak apa-apa. Ada istri saya, rumah saya privasi, nggak semua orang bisa masuk ke rumah saya, apalagi masuk ke kamar saya. Oh, nggak bisa. Saya bilang kalau bicara rumah itu bicara privasi. Amin. Maksud saya mau bahas. Jangan Bapak dan Ibu merasa, oh kok nggak mau terima orang. Bentar, saya belum bahas dengan habis. Di rumah Anda mungkin simpan emas, simpan jam tangan Anda, simpan dompet Anda, simpan apa dan sebagainya, dan ada keluarga Anda. Rumah berbicara sesuatu yang sangat privasi. Dan Yesus bilang, aku mau masuk ke rumahmu. Paham Pak Bu? Paham sampai sini Pak Bu? Yang paham kadang amin. Artinya saya sedang mau membahas Yesus itu, Pak Bu, ketika berjumpa dengan dia, Yesus mau masuk lebih dalam lagi ke dalam diri Sakeus. Makanya saya bilang ibu itu, saya tanya begitu karena saya tahu orang ini cuma ngaku Yesus di lapisan kulit dia, muka dia saja. Pakai kalung salib belum tentu kamu Kristen. Mengalami perjumpaan dengan Kristus secara pribadi. Bagaimana Bapak Pendeta bisa tahu ya? Saya tahu lah di kelakuan kamu, saya lihatin kamu. Lagi orang lagi ibadah kamu main handphone. Lagi saya khotbah kamu sedang nggak tahu kemana pikiranmu. Melayang pikir, nanti saya mau praktek jam berapa ya? Nanti saya mau ngapain ya? Oh itu uang itu sudah ditransfer atau belum ya? Saya tahu dari kamu punya sikap begitu. Orang lagi nyanyi, kamu malah duduk begini. Saya tahu, saya lihat kamu. Waktu kita lagi atalkor, dia bingung. Ini ada apa nih? Ada apa nih? Ini pakai hipnotis atau apa? Pak Bu, kalau Anda percaya Yesus mampu melakukan mujizat, kau telan semua firman itu dengan ya dan amin. Saya mau kasih tahu kepada Bapak dan Ibu, Yesus mau masuk lebih dalam ke dalam pribadinya Sakeus. Dan saya menemukan Sakeus mengizinkannya. Oh itu nggak gampang loh Pak Bu. Pak Bu, nggak gampang kalau kita datang sama seseorang, apalagi kita tahu orang itu bos. Dia punya uang banyak, dia punya mobil berderet semua, Alphard semua, sedan semua, ada dia. Dan kita lontarkan sebuah firman Tuhan yang sangat kemungkinan orang itu tersinggung. Oh saya sudah banyak melihat orang itu. Makanya saya nggak tertarik kalau mau ngomong sesuatu kepada orang itu kalau Tuhan tidak gerakkan hati saya untuk menyampaikannya. Saya mau kasih tahu, saya nggak tergerak. Saya biarkan aja. Kalau dia mau urusan, dia mau dihukum sama Tuhan nanti, itu urusan dia, bukan urusan saya. Yang saya tahu kalau setiap minggu dia datang ke gereja, firman Tuhan sudah disampaikan, itu urusan dia mau bertobat atau tidak. Saya nggak mau mencampuri urusan orang. Dan saya bilang Yesus mau masuk lebih dalam ke dalam dirinya Sakeus. Begini, saya mau kasih tahu Bapak dan Ibu sekalian. Yesus rupanya tidak menegur dosa dia, tapi Yesus cuma bilang, aku mau masuk ke rumahmu. Yesus sedang mau mengadakan sesuatu ke dalam dirinya Sakeus. Setelah Yesus berjumpa dengan Sakeus, saya melihat Yesus waktu dia bilang gitu, Sakeus itu dicatat di pasal 19 ayat 6. Lalu Sakeus, dia bukan lambat-lambat turunnya. Tidak ada di Alkitab. Cek. Lalu Sakeus segera turun. Berarti dia nggak lambat-lambat. Yesus ngomong sama dia lambat-lambat, turun gitu. Benerin dulu celana apa.
Tidak ada. Saya menemukan Sakeus ketika dapat firman, cepat dia turun. Bapak dan Ibu, ketika Anda dapat firman, cepat bertobat. Atau nanti dululah, pendeta mungkin ngomongnya gitu, dia nggak tahu keadaan saya sih. Dengar baik, Tuhan nggak perlu tahu keadaanmu. Yang Tuhan mau, kamu mau atau tidak. Nggak usah banyak berdebat. Saya di hadapan Tuhan, saya nggak pernah. Tuhan mau tahu keadaanku di Kalteng lagi panas. Tuhan nggak mau tahu tidurnya nggak nyaman. Tuhan cuma mau tahu kamu kesini mau memberitakan firman atau tidak. Itu aja. Kalau mau cari nyaman, carilah yang nyaman. Kalau saya cuma mau taat. Sakeus segera turun. Dia turun, kemudian di sini dia lihat ini dan menerima Yesus dengan sukacita. Wih, orang ini hebat. Salut saya. Orang nggak benar ketemu Yesus. Yesus kasih tahu mau ke rumah dia, artinya mau masuk ke area privasi dia. Dia terima. Dia turun dengan segera dan dengan sukacita. Oh, firman kayak saya disampaikan. Makanya gereja-gereja tertentu di Jakarta tidak bisa terima yang firman begini. Takut apa? Jemaat kabur. Takut apa? Yang perpuluhan, yang puluhan juta itu kabur karena ketemu khotbah yang keras begini. Jadi gembala bentengi jemaatnya. Bodoh gembala begitu. Nanti di penghakiman kau yang bertanggung jawab. Karena selama ini ketika Nabi penginjil menyampaikan pesan Tuhan, kau bentengi terus. Padahal Tuhan Yesus gembala agung, bukan kamu gembala. Kamu cuma dikasih jawatan gembala di dunia ini. Macam-macam kita cuma dikasih jawatan gembala. 5 jawatan: Rasul, Nabi, Penginjil, Gembala, Guru. 5 ini Tuhan pakai. Tetapi kamu sebagai gembala, kau coba membentengi jemaatmu. Jangan ini terlalu keras ini. Nanti jemaat tersinggung, dia kabur. Gara-gara kita kasih masuk penginjil satu ini, membongkar dosa dan sebagainya. Oh jangan, Pak Bu. 5 jawatan dibutuhkan dalam pelayanan gereja. Ada amin. Lihat, Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Nah, ini saya mau bahas efek orang bertemu dengan Tuhan. Ya, saya bahas. Ada 3. Pertama gini, saya percaya efek orang bertemu dengan Tuhan pastinya ada sebuah pemulihan dari Tuhan. Setuju? Katakan amin. Maksud saya gini loh Pak, Bapak dan Ibu lihat gini aja lah ya. Lihat saya, lihat yang mungkin yang jemaat yang dulu, ya maaf kata, yang suka merokok, minum, judi, maaf ya suka ya gonta-ganti pasangan dan sebagainya. Ketika Anda berjumpa dengan Yesus pasti berubah. Dan lihat nih Sakeus, kepala pungut cukai, seorang kaya. Ketika jumpa Yesus, hidupnya berubah. Alkitab sudah menulis, dia berubah, dia bertobat. Efek orang berjumpa dengan Tuhan, ada pemulihan dalam hidup dia. Nah, pemulihan berarti bertobat, Bapak Ibu. Bertobat kemudian juga ada sebuah kerinduan mau cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jadi Pak Bu, tidak usah dikasih tahu orang tersebut untuk dia mau datang gereja, tidak usah dikasih tahu. Dia yang sudah berjumpa dengan Tuhan, dia punya sebuah kerinduan, dia mau ketemu Tuhan terus. Nah, itu efek orang berjumpa dengan Tuhan. Kemudian efek orang berjumpa dengan Tuhan, dia maunya hidupnya sungguh-sungguh. Dia nggak mau main-main. Pak Bu, saya dari kehidupan gelap. Dulu saya punya teman-teman kelompok saya kehidupan gelap, 11-12 dengan saya. Kalau duduk selalu bicaranya perzinahan, bicara siapa yang kita bisa gauli, cewek dan sebagainya, itu bicara kotor. Nah, kita ketemu Tuhan, efeknya hidup kita dibaharui, dan walaupun kita ada di lingkungan yang tidak baik, dalam diri kita ada keinginan mau memisahkan diri.
Kenapa sih mau memisahkan diri? Nggak cocok dengan mereka lagi. Dunianya nggak nyambung lagi. Dia begini, kita dulu begini. Tetapi ketika kita ikut Yesus, kita tahu terang dan gelap nggak bisa bersatu. Jadi nggak ada pilihan. Oh, nggak setia kawan. Saya bilang dulu kamu hampir mati, saya selamatkan kamu. Kau berani ngomong gitu sama saya? Nggak berani. Kamu dulu mau mati, dipukul sama orang atau apa? Hampir, ya pokoknya hampir matilah. Saya yang tolong kamu nggak setia teman. Saya mau milih hidup saya sekarang. Urusan dulu lah, nggak usah dibahas. Lalu saya nggak mau pusing soal itu. Saya menetapkan hidup saya untuk memisahkan diri, karena saya mau hidupnya sungguh-sungguh. Saya mau hidup sungguh-sungguh. Itu efek orang bertemu dengan Tuhan. Kedua, efek orang bertemu dengan Tuhan. Lihat Sakeus. Ada sesuatu yang menarik. Perhatikan di Lukas pasal 19 ayatnya ke-8. Ketika orang menyinggung dia. Orang menyinggung dia, ayat ke-7. Menyinggung bahwa Yesus menumpang. Kenapa Yesus menumpang di orang berdosa? Yesus bisa saja menumpang di orang yang kudus, kaum Lewi, orang Farisi, Taurat. Kenapa kau pilihnya numpang di rumah Sakeus? Salah alamat nih numpangnya. Lihat, Sakeus melakukan sebuah statement yang luar biasa. Saya pikir ini orang hebat. Di pasal 19 ayat 8 dia ngomong gini. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, dengar baik, setengah dari milikku. Kalau kekayaannya hari ini ada 100 miliar, berarti 50 miliar. Bapak dan Ibu, saya tidak sedang membuat sebuah lelucon. Alkitab sudah mencatat ini orang jabatannya kepala cukai. Saya yakin kalau dia di zaman sekarang, uang segitu dia punya. Dia bukan punya kekayaan cuma 100 juta. Percayalah, mungkin dia punya 100 M atau 1 T. Saya nggak tahu. Tapi yang saya tahu, Alkitab mencatat dia kepala cukai, berarti dia kaya. Dan juga kaya dicatat di dalam Alkitab. Saya percaya ketika dia ngomong gitu, kalau kekayaannya ada 100 M, dia bilang, aku rela kasih 50 M buat orang miskin. Wih, luar biasa. Kemarin saya iseng ngobrol sama Pak Gembala di kopi Janji Jiwa, ya kan? Nanti ngobrol, kita bersantai, kita ngomong. Bapak pikir, kenapa Sakeus ini bisa berbuat begitu? Dia jawab saya beberapa hal, jawaban dia nggak salah. Saya bilang, iya, benar. Sakeus ini, waktu dia berjumpa dengan Tuhan, efek pertama sudah Bapak tadi dengar, pemulihan dari Tuhan. Berbicara pertobatan, kerinduan mencari Tuhan, hidup sungguh-sungguh, hidup kudus, menjauhkan diri dari pergaulan buruk dan sebagainya. Yang kedua, dia rela memberi dan berkorban buat Tuhan. Harta yang dia miliki dulu adalah melekat di dalam darah dan daging dia. Dia lepaskan. Dia rela lepaskan. Kenapa? Dia dapat sesuatu yang lebih berharga, Yesus. Banyak orang Kristen di hari-hari ini, saya ketemui bukan di Jakarta saja atau di kampung Kalimantan Barat di daerah saya. Saya menemukan mereka lebih cinta harta ketimbang Yesus. Bapak tahu dari mana? Ya saya tahu lah. Kan sudah saya bilang, saya pelayanan kemana-mana, saya kan lihat mereka, kehidupan sehari-hari, saya lihat semuanya. Kalau hanya untuk bela-belain buka toko orang Chinese saja, banyak yang tidak mau ke gereja gara-gara belain buka toko dan orang sawit lagi turun di hari orang lagi maaf kata baru terima gaji dan mereka nggak lera. Kalau mereka tutup tokonya gara-gara pergi ke gereja, mereka kehilangan omset sekian puluh juta. Itu orang Chinese. Jadi mamon yang jadi Tuhannya. Maaf kata, saya harus berkata kebenaran. Saya bukan penistaan, Pak Bu. Saya kan ngomong dari segi, saya melihat dari segi kerohanian. Saya sebagai pemimpin umat, di situ jemaat yang ada, saya sebagai seorang rohaniawan, saya memandang seperti begitu. Buktinya, faktanya memang benar. Setiap kali yang orang dia turun mau belanja apa dan sebagainya,
Dia lera, tetap buka toko, nggak mau ke gereja. Gembala nggak bisa berbuat apa-apa. Rupanya Mamon mengalahkan Yesus, mengalahkan cinta dia sama Yesus. Saya lihat Sakeus ini, Pak Bu, maaf kata, dia nggak begitu. Dia nggak begitu. Kita lihat ada seorang yang kesannya dia seorang yang mengerti banyak firman, pelaku banyak firman. Tetapi ketika Yesus sudutkan dia satu hal, orang ini mental. Siapa orang ini? Kita mundur. Anda kan ada di Lukas pasal 19. Kita mundur ke Lukas 18. Lukas 18 ayat 18 sampai dengan 27. Bapak dan Ibu sudah tahu siapa orang yang saya bahas. Orang ini dicatat dia pemimpin, bertanya pada Yesus, guru yang baik, apa yang aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Tetapi saya mau ngomong di Matius pasal 19 ayat 20, orang ini disebut anak muda. Intinya saya mau ngomong, dia itu di Lukas 18 ayat 18 dia datang sama Yesus. Dan di Lukas 18 ayat 19 sampai 20 dicatat bahwa orang ini sudah melakukan semua firman. Berarti kalau Bapak dan Ibu mau dibanding, maaf, Sakeus kalah. Sakeus kalah. Sakeus tidak melakukan firman. Tukang korupsi, tukang peras orang, orang nggak benar, orang jahat. Ini orang hebat. Tetapi waktu dia bertemu di Yesus, Bapak dan Ibu lihat akhirnya orang ini yang anak muda, yang konon katanya dia hebat pelaku firman, tetapi dia disudutkan Yesus satu hal, dia mental. Bapak dan Ibu lihat ketika gini, Yesus ngomong gini di 22 sebenarnya. Mendengar itu Yesus berkata kepadanya, nih dia kasih satu perkataan ini, masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Dengar baik, jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang miskin. Di sini dia gagal. Sebentar, sesadis begitukah Yesus sudah suka menghabiskan hartanya orang? Enggak. Bapak dan Ibu akan tahu ketika Anda membacanya di Lukas pasal 18 ayat 28 sampai 30. Rupanya Yesus sedang mengetes orang itu. Karena Petrus bilang, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Kok begitu sulitnya ikut Engkau Tuhan? Tapi Yesus bilang di ayat 30, akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini, pada zaman akan datang ia akan menerima hidup yang kekal. Berarti Yesus sebenarnya lagi ngetes orang ini, Pak Bu, dan orang ini gagal di tes Tuhan. Gagal dia. Anak muda yang hebat, Sakeus pendosa. Sakeus pendosa. Rupanya terakhir dia menang. Ini kalah. Bukti saya menemukan Yesus waktu ngetes, habis orang itu pergi, Yesus nggak pernah merasa menyesal dan bilang, panggil dia kembali, panggil dia kembali. Saya mau kasih tahu, sesungguhnya aku lagi ngetes kamu. Coba aja kamu kasih hartamu, nanti kamu akan menerima kembali lipat kali ganda. Istri saya termasuk orang yang tadi kayak begitu. Panggil dia kembali, jangan begitu kamu dan sebenarnya. Saya bilang gini, kalau dia sudah saya lontarkan sebuah perkataan firman Tuhan, dia nggak mau nurut, biarkan dia. Memang dia udah gagal. Biarkan aja. Sebab saya juga sering Tuhan hadapkan hal yang demikian. Apa yang saya terima dari Tuhan, itu yang saya teruskan. Saya nggak membuat teori saya sendiri, Pak Bu. Nggak mau. Bapak dan Ibu lihat, setengah dari milikku, katakan uang 100 M, 50 M, aku kasih buat orang miskin. Hebat. Hebat. Saya di pedalaman pelayanan di Kalbar, saya lihat orang di persembahan cuma masuk 2.000, 1.000. Paling besar 5.000. Maaf kata, kredit motor puluhan juta, mampu. Truk sawit, mampu. Bingung saya. Ibu-ibu pakai kalung emas. Saya tahu nilainya berapa. Saya buat orang bodoh, Pak Bu. Saya lihat, saya tahu berapa gram
berapa rupiah? Oh, Pak Pendeta lihatnya uang. Sebentar, saya mau kasih tahu Anda, saya nggak butuh uang kok. Saya cuma mengajarkan firman Tuhan. Saya Tuhan hadapkan begitu. Tuhan bilang, Hendrik, mana yang lebih penting? Mamon atau aku? Kau bisa melepas mamonmu untuk demi pelayanan? Bayar tiket? Bayangkan kemarin saya pulang ke Kalbar. Saya memang sudah bilang, saya tidak mau pulang ke situ. Saya nggak mau pulang ke situ karena saya sudah bilang saya mau fokus pelayanan di daerah lain aja. Seorang hamba Tuhan mengundang saya, Pak Pendeta, saya mau mengundang Anda untuk KKR. 3 gereja gabung jadi satu. Oh ya? Oke. Saya tanya, kapasitas gerejamu berapa? Yang satu 100 lebih. Saya sudah lihat fotonya. Yang satu sekian, yang satu sekian. Oke, nanti kita akan bikin di Riam ini. Di Kalimantan Barat tuh banyak Riam. Itu sungai-sungai, air terjun nggak sedih sebegitu. Bikin di situ Pak Pendeta, perayaan Paskah. Oke. Pak, Bu, saya mau kasih tahu Bapak dan Ibu terkasih ya. Dia nawarkan pelayanan, dia suruh saya pulang ke Kalimantan Barat. Saya sudah nggak mau pulang ke Kalimantan Barat. Karena saya mau fokus pelayanan di tempat lain aja. Kalau saya punya uang tiket, saya akan fokus di tempat lain aja. Tetapi pada akhirnya, saya sudah tahu hamba Tuhan ini nggak punya uang. Maaf kata, saya tahu dia nggak punya uang dan dia nggak bisa bayar uang tiket saya. Akhirnya Pak Bu, saya harus keluar uang tiket sendiri. Saya tanya sama dia, penginapan juga? Oh enggak, penginapan kan bisa tanggung Pak. Oh iya, dari bandara yang harusnya kalau yang ngundang, dari bandara kamu jemput saya sampai ke lokasi kamu. Nanti pulang, antar saya kembali ke bandara. Tiket saya, suami istri, dikasih. Saya punya orang berpikir, ini orang udah begini, lalu begini lagi. Sewa mobil 1 bulan aja 6.500.000. Puji Tuhan, saya di Kalteng saya nggak sewa mobil. Di Kalbar, 1 bulan 6.500.000 sewa mobilnya. Belum tiket, belum ini, belum apa. Belum kau bayar saya untuk PK. Kamu belum hitung itu. Saya Tuhan hadapkan itu. Saya berbesar hati. Tuhan, udah, gak apa-apa. Saya penuhi panggilanmu. Terbang ke sana. Bapak dan Ibu tahu, revival besar-besaran terjadi di kejadian di tanggal itu. Saya lihat banyak anak muda dilawat Tuhan. Wih, luar biasa. Kenapa? Saya mau taat. Saya bayar loh Pak Bu. Bapak dan Ibu jangan berpikir saya nggak bayar. Saya ajak jemaat Anda untuk melakukan pengorbanan. Anda berpikir pendeta duduk diam nikmati uangmu. Salah kamu. Salah. Setengah dari milik kuku kasih buat orang miskin. Lihat lagi. Belum selesai dia. Sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan ku kembalikan 4 kali lipat. Wih, luar biasa. Berarti orang ini sebentar lagi akan mengalami kebangkrutan. Gak takut? Gak takut? Rupanya dia gak takut. Sebentar lagi dia akan mengalami kebangkrutan, Sakeus ini. Tapi Alkitab nggak pernah mencatat. Sakeus kemudian ikut Yesus, akhirnya bangkrut, habis total. Itu orang Chinese sering ngomong begitu. Sejak saya ikut Yesus, Pak, Bapak tahu nggak? Habis semua. Saya liatin dia. Kamu habis semua ya? Kau lihat saya dari sepatu sampai ke rambut. Saya habis? Nggak habis, tetap keren. Lihat saya, dah habis. Kamu habis. Berarti something wrong with you. Sesuatu yang salah dalam dirimu. Ikut Yesus nggak akan habis. Tenang, Bapak Ibu, tenang. Ikut Yesus nggak habis. Kata siapa habis? Justru kalau kamu habis, kalau kamu diuji, tetap setia. Jangan pindah lagi ke agama yang dulu. Sudah, kau udah ikut Yesus, putuskan. Sekali Yesus, tetap Yesus. Sudah ikut Yesus, lihat itu jenderal, langsung nempel ke jenderal. Pindah. Akhirnya, dulu yang kesaksian di mimbar. Shalom puji Tuhan, blablabla. Saya lihatnya ada muak saya. Cuma gara-gara ini,
kau pindah. Mau jaminan pasti di dunia, tapi sebentar lagi kau turun ke liang kubur, jaminanmu tidak pasti lagi. Tiba-tiba berubah jadi neraka. Jangan Bapak dan Ibu. Amin. Setengah dari milikku ku kasih. Kalau ada orang kuperas, misalnya 100 juta, dia kembalikan jadi 400 juta. Luar biasa orang ini. Berarti senternya yang dia utamakan bukan lagi harta, tapi Tuhan. Karena dia dapat Tuhan, dia dapat semua. Hebat orang ini. Dia rela melepaskan segala sesuatu yang miliknya, yang tadi sangat berharga. Tetapi dia tahu ketika dia bertemu dengan Yesus, rupanya Yesus lebih berharga dari sebuah yang dimiliki. Kalau saya, Pak Bu, Bapak kasih perumpamaan ya. Saya dulu punya mobil, Pak Gembala kan tanya. Saya candain dia. Pak Gembala tanya saya, Pak, mobilnya apa? Saya sengaja nggak mau jawab dia. Saya bilang, Toyota. Mobilnya apa, Pak? Toyota. Fotonya lewat. Ini ya, Pak ya? Bukan, itu terlalu besar. Saya tidak suka yang model begitu. Saya sukanya model-model sedan begitu. Dia tanya terus, akhirnya saya menjawab. Ilustrasi. Gini, Pak Bu. Saya itu dulu punya mobil Daihatsu Luxio. Itu mobil hasil dari saya kerja. Saya suka sekali mobil itu. Saya rawat dengan baik. Mesin nggak pernah ada masalah. Nggak ada ceritanya kita lagi jalan terus mogok. Istri saya tanya, kenapa bisa begitu? Mobil setiap kali ada kontrol di showroom Daihatsu, bagaimana bisa mogok tengah jalan, saya bilang sama dia. Lalu suatu hari saya dapat mobil yang baru. Itu saya jual. Intinya saya jual. Ya. Bagi saya Luxio nggak berarti lagi buat saya. Yang ini berarti. Walaupun istri saya bilang, kalau punya Luxio dan ini, itu serakah. Cukup aja, ini aja kalau buat saya. Ini aja. Ya, kalau Bapak dan Ibu mau tahu, yang lama nggak berarti lagi. Yang ini, yang kita lihat sekarang. Rupanya Sakeus melakukan itu juga. Yang tangkap katakan amin. Saya pastikan Anda datang, Anda hari ini diberkati Tuhan. Rupanya Luxio sedang berarti lagi. Ini yang berharga. Lihat fitur-fitur di mobilnya, semua computerized. Kalau dia remnya itu ABS, artinya cakram depan belakang. Kalau lagi hujan dia nggak kayak Luxio. Kalau coba direm bisa agak ngebuang sedikit. Oh, ini stabil dia. Anda dapat yang terbaik. Ya ini dilupakan. Dulu Anda punya harta semua, Anda nggak punya Yesus. Ketika sekarang Anda ketemu Yesus, harta bukan utama lagi. Yesus yang utama. Makanya saya bertanya sama ibu itu begitu. Karena saya tahu ibu itu pelitnya minta ampun. Saya tahu dia punya kekayaan banyak sekali. Saya tahu. Tapi saya lihat dia, saya tahu. Saya juga bukan tipe pendeta dan bilang, Bu, tolong Bu, tolong Bu, mau pulang nanti ke Banjarmasin Bu, tolong Bu, kasihlah Bu, kasihlah. Saya nggak perlu itu. Ketiga, terakhir, efek orang berjumpa dengan Tuhan. Ketiga, menjadi saksi, menceritakan hidup kita yang diubahkan. Ada seorang di Yohanes pasal 4, nggak usah dibuka, Bapak Ibu pasti tahu. Yohanes pasal 4 ayat 28 sampai 30 berbicara tentang seseorang yang bernama perempuan Samaria. Bapak Ibu sering dengar khotbah itu. Bapak Ibu, saya mau kasih tahu Bapak Ibu, ini orang, siapa dia? Kalau di zaman sekarang, zaman now, pelacur. Maaf, pelacur. Yesus ngomong, di mana ya suamimu? Dia bilang, aku nggak punya. Terus Yesus ngomong, iya, kau memang punya 5. Yang ada sekarang padamu, bukan. Berarti nomor 6. Berarti ini orang nggak benar.
pastinya saya berpikir secara fisik dia itu cantik. Kalau nggak cantik dia nggak bisa begitu. Lalu saya berpikir juga, orang ini, orang Samaria, pastinya mungkin blasteran kayak orang Manado kan, rambutnya pirang, gimana, cantik, tinggi, kurus, terus putih. Saya berpikir begitu. Nah, saya mau ngomong gini, Pak, Bu, Bapak, Ibu, sebentar. Kita lihat ya, supaya kita lihat apa yang Yesus lakukan pada dia di Yohanes pasal 4. Tentang percakapan dengan seorang perempuan Samaria. Orang ini waktu jumpa dengan Yesus, saya melihat sesuatu berubah. Selain Yesus berjumpa dengan Sakeus juga sama. Orang ini menjadi saksi dan menceritakan hidup dia yang Tuhan ubahkan kepada banyak orang. Dari mana saya tahu? Nih, Bapak dan Ibu lihat Yohanes pasal 4 ayat 28 sampai dengan 30. Maka perempuan itu meninggalkan tempatnya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ. Jadi tadinya dia mau ambil air. Kenapa dia ambil air siang-siang? Logikanya sangat bagus kalau Anda berpikir begitu. Karena kalau dia ambil pagi-pagi, ketemu banyak orang, pasti dia mau, tuh, lihat tuh, si pelacur tuh keluar tuh. Makanya dia keluarnya siang. Lagi orang nggak mau nimba air, ya kan? Lagi sepi, lagi panas-panas baru pergi kerja, ya kan? Biar nggak ketemu dengan orang, menghindari gosip, menghindari semua dan sebagainya, ya kan? Oke, saya mau berkata gini, waktu dia ketemu dengan Yesus, tadi dia mau ambil air, dia tinggalkan. Lalu kemudian dia pergi ke kota, cari masalah ini orang. Pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang di situ, berkata apa? Mari lihat, di sini ada seorang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang ku perbuat. Mungkinkah dia, huruf besar, Kristus itu? Dia diubahkan oleh Tuhan. Kemudian dia menjadi saksi. Saya banyak melihat hari ini hamba Tuhan pakai luar biasa. Dia bersaksi bagaimana Tuhan mengubahkan dia dari kehidupan dia yang gelap. Ada juga orang yang dari perceraian, kemudian dia dipulihkan oleh Tuhan. Dia bersaksi bagaimana Tuhan mengubahkan dia. Dan dia tidak membuat lebih banyak orang bercerai, kawin cerai lagi. Harusnya kan begitu. Tetapi hari ini saya menemukan gereja berani mengundang orang sudah kawin cerai untuk berkhotbah. Sebenarnya mimbar ini kamu mau jadikan kudus atau standar daging manusia? Saya berpikir, saya bukan hakim, Tuhan yang hakim. Tetapi untuk standar mimbar ada standarnya. Di urusan di bawah mimbar, silakan berkhotbah, silakan bersaksi, karena Tuhan tidak pernah menghakimi orang yang gagal. Saya mau bilang begini, Pak, Bu. Ini perempuan, ketika Tuhan ubahkan dia menjadi saksi. Dia ceritakan revival terjadi, kebangunan rohani terjadi justru perempuan ini. Bapak Ibu bisa melihat. Lihat, kalau Bapak kamu percaya nih. Dan maka mereka pun pergi keluar kota lalu datang pada Yesus. Buktinya lagi mana, Pak? Nih, sebentar. Di 40. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka. Gara-gara perempuan ini terjadi revival. Yesus ditahan, gak boleh pergi, suruh berkhotbah lagi, pelayanan lagi. Dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Yesus tadi cuma mau numpang lewat. Gara-gara perempuan ini dia bikin revival. 2 hari Yesus tinggal. Dan nih 41, lebih banyak lagi orang yang percaya karena perkataannya. Lebih banyak orang lagi, bukan 1 orang diselamatkan loh. Lebih banyak orang ini gara-gara si perempuan ini. 42. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan. Sebab kami sendiri telah melihat dia, mendengar dia, dan kami tahu bahwa dia benar-benar juru selamat dunia. Amin. Hebat, dahsyat kesaksian bagaimana Tuhan mengubahkan dia, membawa dia untuk menjadi saksi Kristus, membawa dia untuk menarik orang-orang mengenal Tuhan secara pribadi.
Dia punya kerinduan. Kalau aku pelacur, maaf kata, aku Tuhan Yesus ubahkan. Kamu juga sekarang Tuhan Yesus mau ubahkan kamu. Jadi dia menjadi perpanjangan tangan Tuhan, membawa orang-orang belum selamat kepada keselamatan. Hebat, dahsyat. Saya sangat suka. Dia tidak malu ceritakan kehidupan dia yang kelam. Padahal saya tahu orang ini ada orang tidak benar. Alkitab mencatatnya. Yohanes pasal 4 ayat 18. Saya tadi sudah ngomong. Pak, Bu, saya sudah selesai. Saya mau kasih tahu Anda. Ketika Anda berjumpa dengan Tuhan, ada 3 hal. Satu, Anda akan mengalami pemulihan dari Tuhan. Bertobat, kehidupan mencari Tuhan, hidup sungguh-sungguh, hidup kudus, menjauhi komunitas yang tidak benar. Itu semua ada dalam dirimu, bukan karena paksaan. Tidak pernah juga disuruh, Pak, Bu, sudah belum baca Alkitab setiap hari? Oh tidak, karena kita yang sudah bertemu dengan Tuhan, ini makanan kita setiap hari. Bapak Ibu, saya penginjil banyak menghadapi tantangan di daerah, khususnya daerah yang banyak okultismenya. Kalau saya tidak makan firman, saya pastikan saya akan dikalahkan oleh kuasa kegelapan. Makanya ini pegangan saya, firman. Kedua, efek bertemu dengan Tuhan. Pastinya kamu rela melepaskan apa yang dulu sangat berharga bagi Anda. Entah itu uang, kekayaanmu, mobilmu yang banyak, rumahmu yang besar, atau apapun. Itu semua nggak berarti lagi. Bahkan ketika kamu bertemu dengan seorang hamba Tuhan, Tuhan berbicara sama Anda, kau nggak segan-segan keluarin dompetmu. Ya di sini cuma ada 1 juta, kau tarik semua uang itu dan kau kasih sama hamba Tuhan itu. Bapak pernah malam itu? Pernah. Saya di kota sebentar, di Jawa Tengah. Daerah mana? Dekat yang tempat Jarum itu, dekat yang pabrik rokok Jarum itu. Saya ingat sekali, saya KKR di situ. Seorang pengusaha, dia merasa dia Tuhan lewat pelayanan kita. Semua yang ada di dia dikeluarin semua, dikasih kepada saya. Saya bilang, Pak, nanti pulangnya gimana Pak? Jadi nggak pusing. Saya sebenarnya juga nggak mau terima kayak gitu. Saya kasihan orang begitu, Pak, Bu. Saya juga punya hati, kasihan saya lihat begitu. Tapi dia nggak peduli, dia tarik semua, keluarin semua. Ini Pak, semua yang saya miliki, saya kasih buat Bapak. Saya, waktu saya masih muda, belum jadi seorang pembicara, ada seorang nabi. Dia duduk di depan saya, orang Afrika. Duit saya ada 1 juta lebih. Saya sisakan cuma 200.000, saya tarik semua. Saya masuk, dia selesai bicara, saya kasih. Pastor, I want to bless you. Dia terima, oh thank you Lord, dia bilang gitu kan. Habis itu saya bilang, bless me. Berkati saya, bukan dengan uang, dengan doamu. Banyak orang, maaf Pak Bu, khususnya ketika saya ada di Kalimantan Barat, pendeta-pendeta melihat saya kan keren begini, pikirnya saya banyak uang, dan dia selalu berharap Evangelis Hendrik kau ketemu, kasih Fred uang. Dan saya ngomong kepada mereka begini, yang bijaksana dan yang pintar akan memilih doa saya ketimbang, maaf kata, cuma 2 lembar ini. Kau terima ini, sebentar. Kau keluar, kau jajan. 2 menit, habis. Kau dapat doa saya dari Tuhan. Kau bisa dapat lebih dari ini. Kau mau pilih yang mana? Saya tanya sama mereka. Oh, semuanya itu. Faktanya tidak. Yang mereka cari, ini dari Evangelis Hendrik. Bodoh. Kalau saya ketemu nabi kayak begitu, saya nggak lera, bukan nggak lera, sorry, saya nggak akan segan-segan untuk saya tabur apa yang saya miliki, dan saya minta berkat dari dia. Nabi cukup menubuatkan sebuah hal.
Contoh, saya pernah dengan mentor saya bilang, give me a prophecy. Berikan saya sebuah nubuatan. Dikasih sebuah nubuatan. Kamu nanti ya, dalam hitungan 7 hari, kau akan terima ini. Saya terima. Yes, amin. 7 hari terjadi nggak? Enggak. 6 hari terjadi. 6 hari terjadi. Berarti lebih cepat. Jangan cuma fokus dengan fisik yang terbatas, tetapi yang kau butuhkan kuasa supernatural dari Tuhan. Sudah saya bilang, kau cari uang dari saya 200.000, saya kasih buat kamu. Tapi dengar baik, Tuhan bisa memberi lebih dari itu buat kamu. Makanya jangan cuma cari ini dari orang. Salah. Saya cari dari Tuhan. Sekali saya pelayanan khotbah langsung 5 juta. Kalau saya mau secara ukuran manusia, khotbah di gereja, saya tahu PK dia berapa. Saya lihat gerejanya, saya tahu PK dia berapa. Tapi saya cari Tuhan. Saya cari kuasa supernatural dia. Sekali saya pelayanan cuma khotbah pendek aja, khotbah pendek begitu, habis saya pulang 5 juta. Saya mau kasih tahu pada Bapak dan Ibu, utamakan Tuhan daripada urusan dunia. Amin. Yang ketiga, terakhir, ketika kau mendapatkan pertemuan dengan Tuhan, Tuhan mau Anda jadi saksi. Saksi dirimu yang sudah Tuhan ubahkan, menceritakan semua yang Tuhan lakukan dalam hidupmu, membawa orang-orang yang tidak percaya untuk masuk menjadi orang-orang percaya, dan Tuhan ubahkan. Pelayanan saya, Pak Bu, ketemu orang-orang keras, bertato, minum dan sebagainya, itu memang pelayanan saya. Sebab saya Tuhan ubahkan. Orang-orang lain nggak bisa masuk, saya bisa masuk. Kenapa saya membuat pelayanan rutan lapas di daerah Kalteng begitu banyak? Karena saya tahu Tuhan memang memakai saya di situ. Makanya saya buka cabang di sini, buka cabang sini, buka cabang sini, dan tempatkan orang-orang yang bisa kita percaya. Pak Bu, Tuhan mau Anda, Tuhan ubahkan untuk membawa orang-orang lain berubah. Saya tadi sudah ngomong, kalau Anda sudah pernah bercerai, sudah ini hidupnya begitu, jangan lagi kamu lewat kehidupanmu menciptakan orang yang akhirnya kawin cerai. Berarti kamu tidak menghasilkan buah yang baik. Amin. Harusnya orang lihat kamu dan bilang, saya mau hidup tetap setia dengan pasangan saya. Karena saya lihat kamu, saya melihat Kristus dalam diri kamu. Amin. Amin.